Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena pimpinan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Dan oleh karena itu kami mau memuji menyembah Engkau saat ini Tuhan. Kami mau beribadah dengan sukacita, kami mau beribadah dengan antusias, karena Tuhan yang telah terlebih dulu memberkati kami, Tuhan yang telah terlebih dulu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kalau pagi hari ini boleh melihat Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sungguh itu adalah satu kemurahan Tuhan bagi setiap kita, amin. Ya, saya juga tidak lupa mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming di rumah. Saya percaya sebagaimana Tuhan akan melawat kita di tempat ini, lawatan Tuhan juga akan sungguh terjadi bagi Bapak Ibu Saudara di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh berada, amin. Mari kita mau sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa buat hari yang indah ini Tuhan. Buat satu kesempatan kami boleh datang di pelataran-Nya Tuhan. Sesungguhnya lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membuka hati kami ya bagi Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami bagi Tuhan. Kami mau sungguh kasih yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Karena Tuhanlah, Engkaulah Tuhan, bagian yang terbaik di dalam hidup kami Bapa. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mau katakan, kami ingin lebih dekat Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
bersama-sama katakan, memilih-Mu Tuhan bagian yang terbaik. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang terbaik, kami mau nyatakan, sungguh Kau yang terindah. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan, Yesus. Tiada layak masih, tiada layakmu, tiada layak masih, tiada layakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada layak masih, tiada layak sih, tiada layak masih, tiada layak masih. Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah kami di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Lingkupi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Lingkupi setiap kami Tuhan dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu ya Bapa. Kau serahkan hidup kami, seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus. Kiara layak masih, kiara layak masih, kiara layak masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara masih. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Ini doa kami Tuhan. Selamanya. Haleluya Yesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami pilih yang terbaik Tuhan pagi hari ini. Amin. Yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Engkaulah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Pilihan yang terbaik Tuhan yang bisa kami berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Tuhan yang akan senantiasa menuntun hidup kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Saat ini Bapa, kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi mengerti isi hati Tuhan ya Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidupan kami. Mari Roh Kudus terus ajar kami, perbaharui hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami menserahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Ajarku untuk lebih lagi mengasihi-Mu, bawaku mengerti isi hati-Mu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagi-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Haleluya Yesus. Kiaralaya Mas. Ajarku untuk lebih lagi mengasihi-Mu, bawaku mengerti isi hati-Mu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagi-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Kami rindu Tuhan, selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Kami rindu Tuhan, ajar kami Tuhan mengerti hati-Mu, bawa kami mengenal-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan semakin bertambah, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, penuhi setiap hati yang rindu. Haleluya, haleluya. Kiara laya masih, kiara laya mo, kiara lasi, kiara laya masih, kiara lasi, kuria si kiara laya masih, kiara laya mas, kiara laya masih, kiara laya masih, kiara laya mo. Haleluya. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus memimpin. Haleluya. Kami
Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Amin. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu, bawaku menjadi kesayangan-Mu, Bawaku menjadi kesayangan-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami. Kami terlebih rindu Tuhan, jadi orang-orang bertumbuh di dalam kedewasaan. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu lewat hidup kami. Kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu, menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji-muji nama-Mu. Dan kini saatnya kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu, sehingga kebenaran firman ini menjadi pedoman dan penuntun di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, kalau kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, satu anugerah yang Tuhan limpahkan buat kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu, bulan ini kita masih berbicara tentang bagaimana kita mengejar kedewasaan secara rohani. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu awalnya adalah kerinduan. Ya, untuk bertumbuh secara rohani, untuk menjadi dewasa, awalnya adalah sebuah kerinduan. Nah, mari kita membuka Alkitab kita, mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, Bapak Ibu, saudara, Rasul Petrus menegaskan, saya menggarisbawahi kata selalu ingin, sebagai satu kerinduan dari seorang bayi untuk bertumbuh. Dan demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah statement dan saya percaya Bapak Ibu semua setuju dengan statement ini. Ya, bahwa menjadi dewasa adalah hal yang baik. Amin.
Bahkan menjadi dewasa adalah hal yang didambakan oleh semua orang. Bapak Ibu setuju dengan statement ini? Ya. Menjadi dewasa itu adalah hal yang baik. Tidak ada orang yang berkata, saya nggak mau jadi dewasa. Saya percaya bahwa kita semua pasti tidak suka kalau disebut sebagai anak kecil terus. Waktu dulu kita masih kecil, masih anak-anak, mungkin kalau kita main dengan teman-teman sebaya yang jauh lebih besar dari kita, ya, misalnya main ucing-ucingan, ya, atau bon-bonan, atau ya macam-macam lah permainan zaman dulu. Biasanya kalau kita masih kecil itu disebutnya apa, Bapak Ibu? Iya ya, disebutnya anak bawang. Kita pengen ikutan main, ya, tapi mereka bilang, ya udahlah sok kamu, karena kamu masih kecil, ya, kamu anak bawang aja. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang-orang yang menjadi anak bawang itu banyak dispensasi. Ya, kalau kalah, ya maklumlah, masih anak bawang, ya. Masih terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan kita-kita yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang itu ingin, waktu kecil kita ingin menjadi dianggap sebagai orang sudah besar atau sudah dewasa. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu waktu anak saya yang kedua itu masih kecil, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun usianya. Waktu itu dia melihat cicinya yang sudah sekolah, ya. Lalu dia berkata, "Pak, saya juga pengen sekolah." Nah, Bapak Ibu, sebelum kami meresponi apa yang dikatakan oleh cicinya, ya, dia bilang gini, sekolah itu nggak enak tahu, ya. Nah, Bapak Ibu, dia berusaha untuk mempengaruhi adiknya bahwa sekolah itu nggak enak. Tapi bersyukurlah anak kami yang kedua itu tidak terhasut dalam tanda kutip, ya. Tidak menghiraukan omongan dari cicinya tersebut. Sehingga dia tetap kekeh pengen sekolah. Walaupun mungkin di masa-masa SD itu adalah masa-masa yang berat buat dia, ya. Karena mungkin usianya masih belum cukup. Mungkin dia stres, ngadepin ulangan-ulangan, ngadepin banyak PR. Mungkin dia juga pengen main, tapi mau nggak mau harus belajar karena tuntutan dari sekolah. Tapi bersyukur dia bisa melewati masa-masa itu. Dan akhir bulan lalu di usia yang ke-21 dia sudah bisa meraih gelar sarjana, ya. Nah, Bapak Ibu, itulah satu hal yang kita lihat atau saya belajar. Bahwa manusia itu pada dasarnya secara lahiriah, secara nature, dia pengen untuk cepat menjadi besar. Pengen untuk cepat menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu, sayangnya adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak kita sebagai orang-orang Kristen, kita lupa atau kita alpa tentang pentingnya pertumbuhan atau kedewasaan secara rohani. Padahal ayat yang tadi kita baca, Rasul Petrus sudah bilang, Rasul Petrus menegaskan, jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin, ya, selalu ingin air susu yang murni, selalu ingin hal-hal yang rohani supaya kita bertumbuh olehnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita renungkan. Bahwa menjadi bayi rohani itu bukanlah tujuan seorang Kristen sejati. Amin. Ya. Menjadi orang-orang Kristen yang sejati, tujuan hidupnya adalah apa? Tujuan hidupnya adalah semakin serupa dengan Kristus. Semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dan yang seharusnya menjadi passion kita, menjadi sesuatu yang kita kejar
di dalam hidup ini. Bahwa kita akan menjadi semakin dewasa dan dengan demikian hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari saya ingin mengajak kita melalui perenungan hari ini. Mari kita memiliki passion, mari kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jangan kita puas dengan kondisi kerohanian kita yang level dasar saja. Jangan puas kita menjadi bayi-bayi rohani atau pada level anak-anak saja. Nah, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara berkata atau bertanya begini. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya menjadi dewasa? Ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang berpikir begini, toh kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah mengalami kelahiran baru, pada saat itu kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya, betul Bapak Ibu. Ya. Pada saat kita menjadi anak-anak lahir baru, status kita itu memang menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat ini, ya. Kenapa kita perlu bertumbuh menjadi dewasa? Nah, Bapak Ibu, kedewasaan itu tidak berkaitan dengan status kita. Tetapi kedewasaan berbicara tentang legalitas. Atau sah tidaknya, bisa tidaknya kita menikmati apa yang menjadi milik kita. Legalitas untuk kita mengalami semua yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh, misalnya kalau saya punya kendaraan, ya, motor atau mobil. Nah, kemudian anak-anak saya juga tentu memiliki hak atas kendaraan tersebut, bukan? Saya masih ingat waktu anak-anak masih SD, ya, di sekolah dulu tempat anak-anak belajar itu suka mengadakan karya wisata gitu. Ya, mungkin pergi ke Cimahi atau ke kebun binatang, ya. Dan biasanya kami orang tua yang punya mobil keluarga, ya, mobil maksudnya cukup besar, 7-seater gitu, dilibatkan untuk membawa rombongan anak-anak, ya. Tentu sekarang ini di masa pandemi ini sesuatu yang mungkin tidak lagi terjadi, ya, atau belum lagi terjadi. Anak-anak bisa berkarya wisata seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu kebetulan kami punya mobil carry, ya, Suzuki Carry yang muat, ya, normalnya mungkin 7 penumpang, tapi karena kalau bisa sama anak-anak kecil ya bisa diisi lebih. Nah, ketika anak-anak itu mobilnya dipakai, dia ikut senang, ya, karena apa? Karena teman-temannya bisa barengan ada di mobil, ya. Anak-anak kita itu berkata, ayo ikut mobil saya aja, ya. Nah, Bapak Ibu, mereka merasa bahwa ini adalah mobilnya. Dan kita sebagai orang tua tentu nggak akan berkata begini, kok enak aja kamu ngomong mobil saya, itu kan mobil papa, atau itu kan mobil mama. Kita nggak akan bilang begitu, betul nggak? Karena apa? Karena memang anak kita juga punya hak di dalam mobil atau kendaraan yang kita punya. Tetapi lain masalahnya adalah ketika anak itu ingin mengendarai mobil atau kendaraan yang kita punya. Bapak Ibu, disitulah baru kita akan membatasi hak penggunaan dari apa yang memang juga menjadi milik dia. Sebelum dia punya SIM, sebelum dia punya kemampuan, keahlian untuk mengendarakan mobil, tentu orang tua yang baik tidak akan mengizinkan anaknya untuk mengendarai mobil atau motor tersebut. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi
Di sini kita lihat bahwa kedewasaan bukan berkaitan dengan status kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kelahiran baru, sudah jelas status kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi masalahnya adalah sejauh mana kita bisa menikmati segala yang Tuhan janjikan untuk menjadi milik kita. Di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Paulus menganalogikan antara kehidupan rohani seorang anak dengan seorang yang sudah dewasa. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum dewasa, sedikit pun dia tidak berbeda dari seorang hamba. Sungguh pun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Nah, Bapak Ibu, Paulus menggambarkan seperti ini. Sebelum seorang anak itu menjadi dewasa, meskipun dia punya segala harta warisan yang diberikan oleh ayahnya, Paulus mengatakan bahwa dia tidak lebih dari seorang hamba. Hidupnya diatur oleh pengawasnya atau walinya, ya. Meskipun dia punya segala warisan itu, tapi mungkin hari lepas hari dia hanya diberi secukupnya oleh si pengawasnya atau walinya tersebut. Dan Bapak Ibu, itu semua seolah-olah kehidupan kita, orang-orang yang masih belum akil balik itu diatur oleh si wali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat perkara ini secara rohani, bukankah hal yang sangat tragis kalau sebenarnya kita mewarisi segala berkat-berkat rohani, tapi kita tidak bisa menikmatinya karena apa? Karena kita belum dewasa. Kita tidak bisa mengalami perkara-perkara rohani itu karena kita belum menjadi seorang yang dianggap cakap, menghandle atau mengatur untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita, ya. Ketika ada seorang yang sharing masalahnya kepada pendetanya. Dia bilang begini, kenapa ya Pak Pendeta ya? Setiap kali saya mau dapat proyek, setiap kali saya mau dapat keuntungan besar, gagal lagi, ya. Orang Cirebon bilang gagal maning, ya. Nah, Bapak Ibu, gagal aja. Udah deket nih proyek, udah ketemu dengan ownernya, sudah hampir deal. Jatuhnya ke tangan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemudian pendetanya tanya, apakah kamu suka berdoa, mendoakan untuk proyek yang kamu akan kamu minta itu? Dia jawab, oh iya, saya selalu berdoa, ya, minta Tuhan tolong, Tuhan lancarkan supaya saya dapat proyek ini. Lalu pendetanya tanya lagi, apa kamu beriman gak kalau Tuhan itu bisa kasih proyek itu buat kamu? Oh jelas Pak Pendeta, saya percaya Tuhan berkuasa, ya, untuk membuka jalan, untuk melancarkan segala sesuatu sehingga saya bisa mendapatkan proyek tersebut. Lalu pendetanya mikir-mikir, iya ya, apa yang salah dengan orang ini? Berdoa sudah, beriman dia beriman. Lalu Tuhan memberi impresi atau kesan kepada hamba Tuhan ini. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, aku belum memberikan berkat yang besar kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia belum cukup dewasa secara rohani. Kalau aku beri berkat yang begitu besar,
itu malah justru akan menghancurkan kehidupannya. Ya, Bapak Ibu, sama seperti kalau tadi ya, kalau saya punya kendaraan, anak saya masih kecil dan belum punya SIM, belum bisa mengendarai mobil dengan baik. Bayangkan kalau kemudian saya kasih kunci mobil ke anak, so kamu pakai jalan-jalan sama teman kamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Dia bukan hanya bisa mencelakakan dirinya sendiri, tapi juga bisa mencelakakan orang lain. Benar nggak? Ya. Dia dikasih berkat yang besar, mobil yang punya tenaga yang begitu besar, tapi kalau dia belum bisa mengendalikannya, dia belum menguasai dengan baik mobil itu, waduh cilaka ya. Dia bukan hanya bisa tabrak sana tabrak sini, bisa menimbulkan kecelakaan yang fatal, baik buat dirinya sendiri maupun juga buat orang lain di lalu lintas. Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Ya. Jadi hamba Tuhan tadi kembali saya berkata, oh jadi penyebabnya kamu tidak mengalami berkat-berkat Tuhan itu bukan karena kurang doa. Bukan karena tidak beriman. Tapi karena sampai selama ini kamu belum dianggap cukup dewasa untuk bisa diberikan kepercayaan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini Bapak Ibu saudara-saudara alami di dalam kehidupan secara rohani. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, kok hidup ini rasanya sulit ya dapat terobosan. Kok hidup ini rasanya sulit mengalami hal-hal yang besar. Lakukan ini salah, lakukan itu salah. Ngerjain ini gak berhasil, ngerjain itu gak berhasil. Bapak Ibu, saya mau katakan bukannya Tuhan jahat. Bukannya Tuhan pilih kasih. Atau gak peduli dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang jadi persoalan adalah karena Tuhan tahu kita belum cukup layak. Kita belum cukup dewasa untuk menerima hal tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengatakan hal ini. Bahwa kedewasaan dan tanggung jawab itu adalah seperti dua sisi mata uang. Ya. Kedewasaan dan tanggung jawab itu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang salah satu ciri kedewasaan berbicara tentang tanggung jawab. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-2. Paulus ingin berkata, waduh, saya ini susah ngomong sama kamu. Ya, saya ini susah untuk menyampaikan perkara-perkara yang lebih besar kepada kamu. Karena kamu masih jemaat yang childish. Jemaat yang kekanak-kanakan. Ya. Beda pendapat sedikit, ribut, gontok-gontokan, ya, berselisih. Kemarin Bapak Iwan berkata bahwa untuk hal-hal yang hanya sepele saja, ya, tentang iri hati, tentang perselisihan, Tuhan sudah bilang bahwa jemaat di Korintus itu jemaat yang kekanak-kanakan, jemaat yang masih duniawi. Apalagi kalau untuk kehidupan dosa yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin dipercaya oleh Tuhan, level kehidupan rohani kita harus beranjak naik. Amin. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, mari jangan sekedar puas pada level anak-anak secara rohani. Makin kita besar, makin kita dewasa,
Tuhan pasti akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan akan mempercayakan kepada kita banyak hal yang tidak terpikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk menyadari hal ini. Ya. Tidak cukup kita hanya punya kerinduan untuk menjadi dewasa. Ya. Mungkin setelah mendengar firman Tuhan ini kita berkata, iya deh, saya pengen deh untuk menjadi dewasa. Saya pengen deh menjadi orang yang lebih bertanggung jawab sehingga saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sekedar kerinduan, sekedar harapan itu tidak memberi dampak yang signifikan di dalam kedewasaan rohani kita. Dengan kata lain, harus ada tindakan nyata. Kita harus take action. Apa yang mau kita lakukan supaya kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Dan hari ini saya ingin membahas tentang satu hal, ciri kedewasaan, yaitu munculnya kedisiplinan di dalam diri kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang kedisiplinan, saya ingin mengatakan bahwa orang itu bisa menjadi disiplin karena faktor eksternal. Tetapi dia juga bisa menjadi disiplin karena faktor internal. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang memunculkan kedisiplinan dari dalam dirinya. Bukan karena didorong oleh orang lain. Didorong oleh faktor-faktor eksternal. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kita masih kecil, ya, mungkin kalau kita mau sekolah, kita masih harus didorong-dorong untuk mandi, untuk bangun, ya, untuk siapkan alat-alat tulis, buku-buku pelajaran kita, ya. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang yang bercerita, anaknya itu saking masih, mungkin malas sekolahnya, ya. Itu bisa sampai sikat gigi di mobil, Bapak Ibu, ya. Jadi bawa gayung, bawa sikat gigi sambil jalan, tentu si ibunya nggak nyetir, ya, Bapak Ibu, ya. Ada supir atau ada suaminya yang nyetir, si anak di bangku belakang disikatin gigi, ya, kumur di gayung sampai supaya tiba di sekolah nggak telat. Nah, Bapak Ibu, itulah tipikal anak-anak, betul tidak? Ya, kalau nggak dipaksa-paksa, kalau nggak didorong-dorong, ya mungkin juga dia nggak akan bangun untuk sekolah. Nah, tetapi setelah anak itu beranjak dewasa, dia mulai punya pemikiran sendiri, ya, pasti dia akan bangun lebih pagi untuk siap-siap. Apalagi kalau anak-anak itu sudah beranjak SMP, SMA gitu, ya, sudah mulai mungkin menaksir dan ditaksir, wah, pasti dia nggak akan datang ke sekolah dengan rambut acak-acakan, betul nggak, ya? Dengan wajah yang masih kusam. Oh, dia perlu mandi, perlu siapkan diri, perlu berdandan, dan itu tentu tidak makan waktu yang pendek, ya. Perlu waktu untuk tampil prima, gitu, ya, masuk ke sekolah atau datang ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Dari dalam dirinya muncul kesadaran. Oh, saya harus bangun lebih pagi, saya harus siap-siap, ya, sehingga saya nanti dapat tampil lebih baik. Itu baru hal yang sepele, Bapak Ibu. Tetapi kedewasaan tentu lebih memiliki aspek yang lebih luas daripada sekedar memberikan penampilan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Tetapi poinnya adalah bahwa kalau orang beranjak dewasa, cirinya adalah muncul kedisiplinan dari diri sendiri. Dia tidak perlu dipaksa-paksa, didorong-dorong untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, secara rohani saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Apakah selama ini kita masih menjadi orang yang harus didorong-dorong, harus diingatkan, ayo beribadah, ayo berdoa, ayo ikut konsel. Kita itu masih harus terus diingatkan, diteleponin, ya. Bukannya berarti Bapak Ibu yang mungkin menerima broadcast dari WhatsApp gereja itu belum dewasa, bukan itu maksud saya ya. Itu semua memang diberikan kepada semua yang terdata di dalam anggota jemaat. Tetapi poinnya adalah ada banyak orang yang walaupun sudah diingatkan, sudah didorong-dorong, sudah diajak-ajak, masih juga ya kurang antusias untuk melakukan hal-hal rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang dewasa secara rohani dengan sendirinya, dia akan menyadari kebutuhan tentang Tuhan. Seperti 1 Petrus 2 ayat 2 tadi dikatakan, bayi itu selalu ingin, karena dia menyadari bahwa inilah makanan yang penting buat hidup saya. Susu yang menjadi kebutuhan utama dalam hidup saya, yang membuat saya bertumbuh dan menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu, kerinduan seperti itu harus muncul di dalam diri kita sebagai kesadaran pada diri kita sendiri. Jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin makanan rohani yang murni dan yang rohani. Tidak perlu dipaksa-paksa untuk mendapatkan makanan yang kita butuhkan tersebut. Kita sadar sendiri. Kita tahu benar bahwa kita memang butuh hal tersebut. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini. Jangan kita abai terhadap kebutuhan rohani kita. Jangan kita cuek dengan kebutuhan rohani kita. Mari bangun kedisiplinan di dalam diri kita. Ya. Saya mau katakan di masa pandemi ini mungkin semakin sulit untuk kita berinteraksi, untuk saling mengingatkan, saling memperhatikan di dalam perkara-perkara rohani. Pada akhirnya kita harus memunculkan kesadaran atau kedisiplinan itu di dalam diri kita sendiri. Ya, sama seperti di masa pandemi ini melakukan protokol kesehatan. Entah itu pakai masker, entah itu cuci tangan, ya, menjaga jarak dan sebagainya. Bapak Ibu, seharusnya itu bukan lagi sesuatu yang harus dipaksa-paksa, ya. Satpam, misalnya kita datang ke tempat umum, satpamnya bilang, Pak, tolong Pak dipakai maskernya, ya, Pak, tolong cuci tangan. Seharusnya itu sudah menjadi kesadaran kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai, ya. Bukan hanya sekedar punya kerinduan untuk menjadi dewasa. Tetapi kegairahan itu, kerinduan itu diwujud nyatakan. Lewat apa? Kita mendisiplin kehidupan rohani kita. Kita mendisiplin kerinduan kita untuk mendapatkan makanan rohani yang cukup, makanan rohani yang sehat. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa pertumbuhan rohani itu penting, kedewasaan rohani itu penting, untuk kita dapat mengalami berkat-berkat, janji-janji yang Tuhan berikan. Mari kita sama-sama
bertumbuh menjadi semakin dewasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu sejauh mana passion kita, kerinduan kita untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi dewasa, untuk kita dipercaya perkara-perkara besar dari Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menggugah kita. Kita tidak hanya puas menjadi level bayi atau level anak-anak secara rohani. Karena bukan itu tujuan sebagai seorang Kristen. Tujuan seorang Kristen adalah menjadi pribadi seperti Kristus. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Mari dorong diri kita, tekadkan diri kita untuk terus mendisiplin kehidupan rohani kita. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami. Kalau bulan ini kami diingatkan untuk terus mengejar kedewasaan di dalam kehidupan rohani kami. Biar itu bukan hanya sekedar menjadi angan-angan, menjadi satu harapan yang kosong. Tetapi suatu tekad yang muncul di dalam hati kami. Satu komitmen yang muncul di dalam diri kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang menjadi dewasa. Sehingga kami menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Orang-orang yang diberikan tanggung jawab besar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Hamba berdoa berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir di ruang ibadah ini, maupun yang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta jemaat yang akan ditayangkan melalui klip video. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau on-site. Yang pertama, pukul 7 pagi, yang kedua, pukul 9.30, dan ibadah pemuda bagi Kristus pukul 16.30. Kami juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk ibadah 1 dan 2, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Sedangkan untuk ibadah pemuda, dapat mendaftar ke pengurus PBK. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom, kecuali minggu keempat. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat melakukan scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Keempat, berita pernikahan. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa pada hari Sabtu, 18 September 2021, pukul 13, akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah antara Saudara Yosep Yohan Permana, putra Tuan Magnus Margono, dan Nyonya Julita Suandayani.
dengan Saudari Francisca, Putri Tuan Nanang dan Nyonya Lili Suryani. Sehubungan dengan pernikahan tersebut, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan gereja, sidang jemaat dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat. Akhirnya, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah pengumuman-pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia muda, boleh diingatkan untuk bergabung dengan Run Community, dan acara pre-launchingnya adalah minggu depan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam ibadah ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, memohonkan berkat-Mu untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu, baik melalui transfer maupun persembahan melalui kotak di depan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah, dan Tuhan akan memakai setiap persembahan ini boleh untuk menjadi pelebaran keluasan kerajaan-Mu melalui gereja di tempat kami. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi ini, kami bersyukur Tuhan kalau penyebaran COVID ini dapat semakin diredam. Dan kami percaya Tuhan yang turut bekerja, Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah, supaya segalanya dapat bersinergi untuk membangun herd immunity atau kekebalan masyarakat terhadap pandemi virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Bapak Ibu, Saudara yang bekerja, yang berusaha, Tuhan yang akan memberkati di dalam segala yang mereka lakukan. Anak-anak kami yang masih studi, hamba berdoa biarlah damai, semangat, juang, dan hikmat yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk mengikuti pelajaran secara jarak jauh. Dan demikian juga bagi setiap keluarga Tuhan, hamba berdoa ada damai sejahtera, ada kasih dan kerukunan di tengah-tengah keluarga kami semua. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan.
Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.